Perkenalkan, nama saya Anastasia Krisna Wicaksono. Saya adalah perwakilan dari organisasi Katolik yaitu CSC. Di CSC saya menjabat sebagai ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Abah Farisi. Saya di sini perwakilan dari Forum Komunikasi Pelajar Muslim SMA Negeri 1 Balikpapan atau biasa disebut FKPM Semansa. Jabatan saya saat ini sebagai ketua umum. Perkenalkan, nama saya Michael dan Razak dari kelas 11 IPA 3. Saya ketua ekskul dari Kalyana Mita. Shalom semua, saya Renaulia Agustio Poe Benapitupulo dari Persekutuan Pelajar Kristen Agape. Di periode jabatan ini saya menjabat sebagai Ketua Persekutuan Pelajar Kristen Agape. Hai semua, perkenalkan saya Nimade Putri Sandrina Prameswari. Saya perwakilan dari organisasi keagamaan Yohana Dharma. Jabatan saya di Yohana Dharma sebagai ketua. Ya, tentunya CSC ada kegiatan sendiri, yaitu biasanya sebelum pandemi, CSC itu mengadakan Paskah bersama atau Natal bersama dengan SMA atau SMK Sebalikpapan. Kegiatan ini juga biasanya dilaksanakan di gereja. Insya Allah ya, kami akan selalu mengadakan kegiatan keagamaan untuk menyambut hari raya maupun hari penting dalam agama Islam. Kecuali hari raya Idul Fitri, karena di hari raya Idul Fitri setiap siswa atau bahkan dari anggota kami sendiri pasti akan fokus dengan keluarganya masing-masing. Kembali ke pertanyaan awal, kami akan selalu mengadakan kegiatan tersebut karena kegiatan keagamaan itu merupakan tanggung jawab dan tugas dari kami. Dan kami juga berharap dengan diadakannya kegiatan keagamaan tersebut dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa warga Muslim SMA Negeri 1 Balikpapan. Jadi di ekskul Kalyana Mita sebelum adanya pandemi, biasa kami melakukan ibadah bersama di ruang agama Buddha. Kami juga biasanya mengikuti lomba-lomba yang memperingati hari-hari raya besar agama Buddha. Dan juga biasanya kami membagi sembako ke pegawai-pegawai semansa dan penyapu-nyapu jalanan. Oke, ekskul PPK itu akan mengadakan kegiatan di setiap hari besar, tapi nggak cuma Natal. Jadi hari besar agama Kristen juga ada namanya Paskah untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Di situ juga biasanya kita merayakan kegiatan untuk merayakan Paskah itu sendiri. Natal juga ada, biasanya nanti akan diawali dengan ibadah. Terus nanti yang membuat ibadah Paskah dan Natal itu berbeda dari ibadah-ibadah mingguan pada hari Jumat itu biasanya karena kalau misalnya di ibadah Paskah atau Natal itu akan ada tambahan games atau mungkin ada tambahan kegiatan lain selain ibadah itu sendiri. Baik, biasanya setiap sehari sebelum melaksanakan persembahyangan, seluruh anggota Yohana Dharma melakukan ngayah di pura. Jadi untuk yang belum tahu ngayah itu seperti kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa meminta imbalan. Biasanya Yohana Dharma melakukan ngayah untuk menyiapkan sarana dan prasarana persembahyangan. Tentunya banyak hal menarik yang diadakan di CSC ini, dan juga di setiap kegiatan itu ada hal-hal yang bisa didapat, yaitu seperti melibatkan kerjasama dan kekeluargaan. Dengan adanya kegiatan di CSC ini mempererat tali persaudaraan di antara anggota-anggota CSC. Hal yang menarik, jadi di FKPM ini kita yang menjalankan atau mengkoordinir suatu kegiatan keagamaan di SMA Negeri 1 Balikpapan. Sekaligus di FKPM ini kita para anggotanya belajar untuk berorganisasi. Kemudian hal yang paling menarik menurut saya di FKPM ini para anggotanya difasilitasi, yang fasilitasnya itu banyak dan memadai. Jadi menurut saya hal yang menarik dalam ekskul Kalyana Mita kita dapat belajar lebih banyak tentang agama Buddha. Contohnya seperti latihan membaca kitab Dharma Pada yang baik dan benar. Jadi dari ekskul PPK ini sebenarnya PPK ini bisa dikatakan sebagai ekskul bisa, sebagai organisasi bisa, tapi kepanjangannya sendiri adalah Persekutuan Pelajar Kristen Agape. Jadi kita itu selama ini secara turun-temurun itu di PPK selalu diajarkan kalau misalnya kita tuh harus saling bisa bantu satu sama lain. Jadi yang paling menarik dari PPK itu sebenarnya adalah pertemanannya, relasinya, persahabatannya, dan gimana satu sama lain itu saling menganggap satu dan yang lainnya itu saudara gitu. Jadi kekeluargaannya itu kental banget kalau di PPK. Itu sih yang bikin menarik. Baik, saya luruskan. Jadi Yohana Dharma ini
adalah sebuah organisasi keagamaan, bukan ekskul. Jadi setiap siswa-siswi yang beragama Hindu di Semansa Balikpapan wajib untuk mengikuti Yowana Dharma, sama seperti organisasi keagamaan lainnya seperti CSC dan PPKA. Dampak positif yang dirasakan itu antara lain bisa saling menghormati, saling menghargai, saling peduli. Dan juga di CSC itu kita tidak membeda-bedakan. Jadi tentunya kalau masuk CSC itu bisa menambah teman. Dan juga di CSC rasa kekeluargaan dan persaudaraannya itu tinggi. Jadi pastinya banyak dampak positif yang bisa diambil. Dampak positifnya setelah masuk FKPM itu banyak, yang mungkin saya sebutin sedikit aja. Yang pertama itu lingkungannya. Karena ruangan dari FKPM itu ada di dalam masjid, membuat kita para anggota itu selalu KMBI, mau pulangan atau bahkan pas mau masuk sekolah tuh KMBI dulu itu loh, kayak duduk santai-santai. Ya, jadi membuat kita para anggota itu insya Allah dekat dengan masjid, di mana masjid itu merupakan rumah Allah. Yang satu lagi saya sebutin, dampaknya mungkin dari lingkungan pertemanannya. Insya Allah di FKPM lingkungan pertemanannya walaupun ada yang nakal atau mungkin ada yang terlalu bercanda, banyak yang santai, tapi saat di tugas itu semuanya terkoordinir. Jadi dampak positif yang saya rasakan selama bergabung dalam Ekskul Anamita, saya bisa belajar lebih banyak tentang agama Buddha salah satunya. Terus juga saya juga belajar menjadi pemimpin yang lebih baik, dan juga belajar bersosialisasi sesama anggota Kalyanamita. Oke, dari 2 tahun saya berada di Ekskul PPK ini, dampak positif yang saya rasakan itu yang pertama jadi belajar untuk mengurus event ya, mengurus kegiatan. Terus juga yang kedua belajar gimana pentingnya untuk menjaga pertemanan, menjaga persahabatan, gimana kita harus bisa saling jaga satu sama lain. Terus juga mungkin menambah pengalaman ya, pengalaman entah itu kepemimpinan kah dalam kepanitiaan, pengalaman gimana caranya memanage waktu supaya pas nih buat sekolah bisa, buat PPK juga bisa. Itu sih yang selama ini saya pelajari selama saya ikut Ekskul PPK. Tentunya dampak positif yang bisa kita dapat itu kita lebih banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dan tentunya mengenal satu sama lain. Bagi saya, pengalaman yang paling berkesan itu saat kegiatan makrab. Kegiatan makrab ini baru-baru saja dilaksanakan dan juga meliputi perpisahan dengan kakak kelas 12 dan juga pelantikan pengurus baru. Nah, pada saat itu saya menjadi ketua panitia makrab, jadi saya merasa gugup dan takut apabila kegiatan yang dilaksanakan itu tidak lancar. Nah, tapi ternyata kegiatan makrab pada saat itu berjalan sangat-sangat lancar dan diikuti oleh anggota-anggota CSC yang lainnya. Dan juga ada narasumber yang kami undang dan itu memberikan materi-materi yang seru dan berguna bagi anggota-anggota CSC. Jadi saya sebutin satu-satu aja. Ini dari kegiatan resmi dari FKPM itu, kegiatan SBKS kemarin kita mau persiapin itu di hari pertama Ramadan, yang dimana kalau saya sendiri di hari pertama Ramadan itu biasanya males-malesan, capek gitu, gampang capek, gampang lapar, gampang minum. Jadi dipaksa buat aktif gitu di hari pertama Ramadan, dan itu membuat pengalaman saya bertambah. Kalau dari kegiatan yang non resmi tapi masih dalam jangkauan lingkup FKPM, itu kemarin kita ada ngadain ke Masjid Berkabung Indonesia di kilometer 11. Di sana itu banyak melakukannya, bisa main voli, kemarin main malam-malam sampai ya beribadah, sama juga di masjid. Pengalaman yang berkesan menurut saya ketika Kalyanamita melakukan kegiatan SBKS bersama di ruang agama, karena sebelumnya saat pandemi kita tidak pernah bertemu satu sama lain. Oke, pengalaman yang menurut saya paling berkesan itu waktu tahun lalu saya dipilih jadi ketua panitia untuk acara Natal. Itu pertama kalinya saya dipilih jadi ketua panitia. Pertama kalinya benar-benar turun langsung untuk langsung ngurus semuanya gitu. Itu menarik karena banyak hal baru yang saya alamin, tapi banyak juga hal-hal
kesalahan-kesalahan teknis yang pada saat itu terjadi yang bisa saya jadiin pelajaran untuk saya saat ini dan kedepannya nanti. Jadi pengalaman yang paling berkesan itu ketika SPKS dan ngayah. Jadi saat SPKS itu berkesan karena kita kan mendatangkan narasumber untuk memberi materi. Jadi bisa menambah wawasan kita. Dan untuk ngayah itu kan kita melakukan sesuatu bersama-sama. Jadi melakukannya itu juga tetap santai gitu loh. Jadi bisa sambil ngobrol, bercandaan. Jadi nggak bosan untuk melakukan hal itu. Diharapkan ekskul CSC ini menjadi lebih baik dan lebih berkembang lagi untuk kedepannya, dan juga saya harap anggota-anggota CSC ini lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan CSC dan juga membuat CSC lebih dikenal oleh banyak orang. Harapannya kalau dari saya, semoga FKPM kedepannya lebih baik lagi. Kemudian para anggotanya saat sudah menjadi pengurus resmi, semoga tetap istiqomah dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian kan pandemi udah berakhir nih. Semoga kegiatan SIF 8 bisa berlanjut di tahun ini atau awal tahun depan. Ada satu lagi tambahan dari saya, harapan saya yang paling besar, semoga Masjid Baitul Ilmi full AC. Harapan saya buat ekskul Anamita ke depannya, semoga anggotanya semakin solid terus, dan semoga ekskul Anamita terus ada di Semansa. Oke, harapan saya untuk PPK ke depannya semoga bisa berjalan semakin baik, bisa berjalan semakin solid, juga semakin banyak teman-teman Kristen yang bisa diajak untuk ikut pelayanan bareng-bareng sama-sama di PPK ini. Semoga juga pengurus-pengurus yang sekarang itu bisa tetap solid dan bertahan sampai nanti kita di akhir jabatan nanti. Harapan untuk kedepannya tentunya pasti agar Yohana Dharma menjadi lebih baik lagi dan lebih aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif lainnya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan juga untuk kalian nih yang kepo tentang kegiatan-kegiatan yang ada di CSC, bisa banget follow IG-nya CSC, yaitu CSC_Semansa. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. Yaitu sekian dari saya. Kalau bagi teman-teman yang mau tertarik bergabung FKPM, bisa langsung ke akun Instagram FKPM @FKPM_Semansa. Bisa langsung nge-BC adminnya aja. Kalau adminnya di sana baik kok, nggak ngegigit. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, itu saja. Jika kalian berminat untuk masuk ke ekskul Anamita, bisa kontak saya di nomor yang tertera. Sekian dari saya, terima kasih. Namo Buddhaya. Oke semua, jadi jangan lupa untuk join PPK Semansa saat nanti kita open recruitment, dan kalian bisa rasain sendiri gimana kekeluargaan dan persaudaraannya di PPK Semansa. Shalom semua, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang Yohana Dharma, seperti kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan di Yohana Dharma, kalian bisa langsung cek di Instagram @yohanadharma01 ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.